Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Apa kabar? Puji Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saya percaya Tuhan menolong kita di setiap musim kehidupan kita. Ada amin. Maka daripada itu tak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Tak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Tuhan. Sebab Tuhan mengkehendaki kita untuk menjadi jemaat-jemaat yang bertumbuh, yang berakar di dalam Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema Naaman Panglima Perang disembuhkan. Naaman Panglima Perang disembuhkan. Di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 sampai 14. Saya baca. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ayat 2. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Ayat 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang di negeri Israel itu. Ayat 5. Maka jawab Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ayat selanjutnya. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadaku, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja Israel, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya dan mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka, ini perhatikan Bapak Ibu, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia menyuruh keluar, setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah
Abana dan Parpar. Ini di daerahnya Naaman ada sungai namanya Abana dan Parpar. Sungai-sungai di Damsyik lebih baik dari segala sungai yang ada di Israel. Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian panglima berpaglilah ia dan pergi dengan susah hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, "Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Ayat 14, maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Naaman adalah seorang panglima perang. Dia seorang panglima perang yang sangat hebat. Naaman dikenal ketika memimpin sebuah peperangan, maka dia diberikan sebuah julukan panglima perang yang tidak pernah terkalahkan pada waktu itu. Dan ini mendapatkan apresiasi dari rajanya, Raja Aram. Keberhasilan yang didapat oleh Naaman begitu banyak dan apresiasi yang begitu luar biasa diberikan oleh negaranya, oleh kerajaannya kepadanya. Sehingga Naaman menjadi seorang panglima yang luar biasa, menjadi seorang panglima yang gagah perkasa. Dia tak terkalahkan. Dia memiliki banyak sahabat yang juga saya katakan mereka adalah panglima-panglima yang sederajat. Tentunya seorang panglima memiliki banyak koneksi, memiliki banyak teman, dan tentunya apresiasi yang diberikan oleh kerajaannya bisa dikatakan banyak sekali dari berbagai sudut. Entah itu tunjangan kesehatan, ya, entah itu tunjangan keluarga, dan banyak hal yang diberikan kepada Naaman. Dia orang yang dipercaya oleh Raja Aram. Bahkan dalam suatu cerita ketika mereka sedang berperang melawan bangsa Israel dan mereka berhasil mengalahkan bangsa Israel. Tetapi kehebatan seorang Naaman punya batas yang akhirnya dia harus tunduk kepada kuasa Tuhan. Kehebatan Naaman tidak bisa menyelamatkan jiwanya, di mana firman Tuhan berkata, Naaman sakit apa? Sakit kusta. Naaman tidak bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit kustanya. Dia harus mengalami penyakit ini, dan penyakit ini begitu menakutkan bagi seorang Naaman yang adalah seorang panglima perang. Ya, hebat sekali. Naaman akhirnya tidak bisa juga menggunakan kekayaannya untuk menyembuhkan penyakit ini. Naaman juga tidak bisa memakai berbagai link, berbagai koneksi, berbagai macam daya yang dia punya untuk kesembuhannya. Tidak bisa. Dia divonis sakit kusta. Dan menurut catatannya, penyakit kusta adalah sebuah penyakit yang sangat mematikan pada waktu itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, syukurlah kepada Tuhan bahwa Naaman mendapatkan satu kabar yang begitu baik di tengah-tengah kesulitan kehidupan yang dialami. Yang tadinya dia gagah perkasa,
yang tadinya dia hebat sekali, kelihatan bagaimana garangnya seorang Naaman, tetapi oleh satu penyakit ini rontoklah semua apa yang dia miliki. Masa depannya hancur, dijauhi oleh banyak orang karena ini penyakit yang juga bisa mengganggu ke lingkungan orang lain, dan dia harus diasingkan kalau dia tidak sembuh. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Naaman disembuhkan dari penyakitnya. Namun sebelum penyakit ini disembuhkan, ada kebenaran-kebenaran yang kita bisa pelajari dari sikap Naaman ketika dia disembuhkan dari penyakitnya. Naaman disembuhkan dari penyakitnya, maka setidaknya ada dua teladan yang bisa kita teladani dari sikap Naaman dalam mendapatkan kesembuhan dari berbagai masalah yang dihadapi. Yang pertama, Naaman memiliki ketaatan. Ayat 8 berkata, Elisa menyuruh seseorang, suruhlah kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ketika Naaman mendapatkan akses dari rajanya, dan dia masuk ke wilayah bangsa Israel, dia datang dengan bawa pasukan, dan dia tiba di depan rumah Elisa. Dalam hatinya ketika datang, seharusnya Elisa melakukan sesuatu, ada seremonial di sana yang diharapkan seperti begitu. Tetapi apa yang dilakukan Elisa, Bapak Ibu perhatikan ini baik-baik. Inilah kunci ketaatan seorang Naaman diuji. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada Naaman. Bukan seorang prajurit, bukan juga seorang yang hebat, tetapi hanya seorang suruhan. Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Naaman ketika mendengar pesan ini, apa reaksinya? Reaksinya firman Tuhan berkata hatinya gusar. Dia tidak menerima perlakuan seperti ini. Dalam hatinya, Elisa menemui dia. Firman Tuhan berkata tadi, coba tangannya digoyang-goyangkan di atas penyakit itu, dan dia berdoa. Kemudian penyakit itu sembuh. Memanggil nama Tuhan Allahnya dan memerintahkan supaya penyakit itu sembuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam pikiran Naaman harusnya demikian. Tetapi disinilah titik di mana ketaatan Naaman diuji. Apakah dia bersedia taat kepada perintah Tuhan yang adalah Elisa yang sebagai nabi yang ada di bangsa Israel pada waktu itu? Taat itu dibolak-balik pun juga tetap taat. Takut akan Tuhan, takut akan perintah Tuhan, nurut kepada perintah Tuhan. Naaman akhirnya keluar dan hampir dia tidak mendapatkan kesembuhan. Hatinya keluar, kemudian dia gusar hatinya. Dan dia kesal, katakanlah dia kesal. Dia marah, ini apa-apaan, tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seringkali ketika kita tidak taat, seringkali kita tidak nurut kepada Tuhan, tidak dengar-dengar apa yang Tuhan pesankan, seringkalilah di situ kita punya titik kelemahan untuk kita tidak mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Seringkali karena ketidaktaatan, kita tidak mendapatkan apa-apa yang dari Tuhan. Seringkali karena ketidaktaatan kita seringkali mendapat banyak masalah. Abraham, ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi dari tanahnya,
pergi ke tanah yang ditujukan Tuhan, dan itu tidak tahu kemana. Alamannya juga tidak ada. Tidak diserlok, tidak ada titik yang dituju. Tuhan suruh pergilah, maka Abraham pergi. Abraham disuruh untuk keluar, dia taat kepada Tuhan, dia nurut kepada Tuhan, dia bekerja karena Tuhan yang memerintahkan dia. Ketaatan kepada Tuhan menjadi satu ukuran bahwa kita punya percaya, bahwa kita punya iman kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau kita tidak taat kepada Tuhan, ini juga menandakan bahwa kita sama sekali tidak punya iman percaya kepada Tuhan. Kita tidak punya percaya kepada Tuhan. Ketaatan kepada Tuhan, ada banyak hal yang bisa dikerjakan. Ketaatan Abraham diuji dalam perjalanan yang begitu panjang. Kemudian dia diuji lagi, bagaimana dia harus memiliki keturunan, dan keturunannya ini adalah namanya siapa Bapak Ibu? Ishak. Dan itu diuji lagi, dikorbankan. Luar biasa. Ketaatan kepada Tuhan membawa seseorang untuk mendapatkan berkat itu. Ketaatan kepada Tuhan membawa seseorang untuk bisa menikmati anugerah Tuhan. Tetapi kebalikannya, ketika seseorang tidak mendapatkan, tidak bisa taat kepada perintah Tuhan, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan Yunus, Bapak Ibu. Ingat kisah Yunus ketika Tuhan suruh pergi, apa yang dia lakukan? Dia belok, dia beda arah. Ketidaktaatan Yunus hampir-hampir menghasilkan kebinasaan, hampir-hampir menghasilkan kematian. Ketidaktaatan Yunus hampir-hampir mencelakakan orang-orang di sekelilingnya. Itu sebabnya kalau kita mau mendapatkan kesembuhan, kalau kita mendapatkan berkat Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan memberikan satu pesan melalui teladan seorang Naaman. Taat saja, nurut saja kepada perintah Tuhan, nurut saja, ikutin saja apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kita seringkali diuji oleh berbagai macam cara Tuhan. Maka daripada itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita terus taat kepada perintah Tuhan. Ketika suatu hari Yesus sedang jalan-jalan di pantai dan dia bertemu dengan Petrus. Perhatikan kisah ini. Ini kisah yang sangat memberkati saya. Pertemuan Yesus dengan Petrus membawa keberuntungan. Itu sebabnya kalau kita hanya bertemu dengan pendeta di gereja, belum ada keberuntungan. Pastikan ketika jemaat datang ke gereja, bertemu siapa? Bertemu juru selamat. Maka engkau akan beruntung. Engkau akan berhasil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini pertemuan yang sangat manis, indah sekali. Ketika Yesus bertemu dengan Petrus, Yesus menyuruh Petrus, lebih dalam engkau bawa perahunya. Petrus banyak alasan untuk menolak ajakan ini. Dalam hatinya, saya ini sudah sekian lama menjadi seorang nelayan. Sudah sekian lama menjadi seorang nelayan ikan. Bagaimana mungkin di siang hari begini Tuhan suruh untuk menebarkan jalan? Tetapi di sini kita melihat satu ketaatan ketika Yesus menyuruh, laksanakan, kerjakan, lakukan. Petrus tidak banyak alasan. Dia manggil temannya, "Oi, ayo kita tebarkan jalan." Dan apa hasil dari ketaatan ini? Hasil dari ketaatan ini adalah mereka mendapatkan berlipat-lipat ikan. Bahkan firman Tuhan berkata, perahu mereka hampir tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita taat kepada perintah Tuhan, ketika kita taat kepada kehendak Tuhan, ketika kita taat kepada apa yang Tuhan inginkan kepada kita, maka saya percaya berbagai persoalan kehidupan, berbagai persoalan yang kita hadapi,
Seperti Naaman yang sakit kustanya, seperti Naaman yang ketakutan, dihimpit oleh berbagai masalah, dihimpit oleh berbagai persoalan. Saya percaya ketaatan kepada Tuhan akan menjadi jawaban atas setiap masalah kita. Amin. Ketaatan kepada Tuhan akan menjadi solusi akan setiap persoalan yang kita hadapi. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam Lukas pasal 5 ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkaulah yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Karena Engkaulah yang menyuruhnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hampir-hampir Naaman tidak sembuh. Tetapi puji Tuhan, karena dia taat. Dia tahu, oke, saya turun. Dia akhirnya mandi di Sungai Yordan. Dan ketaatannya itu menghasilkan pemulihan. Ayo jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, taatlah apa yang Tuhan perintahkan. Beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan lakukanlah kegiatan pelayanan. Lakukanlah kegiatan-kegiatan yang mendatangkan berkat bagi kita. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Seorang psikolog pernah berkata demikian. Dia adalah Andian Rogers. Anda tidak dapat menaati Tuhan tanpa ketaatan Anda tercurah dalam berkat bagi orang di sekitar Anda. Ketaatan kita kepada Tuhan ditunjukkan seberapa kita juga taat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hal ini ditunjukkan kepada ketaatan kita sebagai suami kepada istri, ketaatan istri kepada suami, ketaatan jemaat kepada pimpinan gerejanya, ketaatan kita seorang anak kepada orang tua. Dan itu ditunjukkan melalui sekolah kehidupan. Tanpa itu, menurut dia, itu juga sia-sia. Artinya apa? Ayo Bapak Ibu jemaat dikasihi oleh Tuhan, katakanlah bahwa saya taat kepada Tuhan. Saya nurut kepada Tuhan. Karena menurut kepada Tuhan adalah mendatangkan kesembuhan. Amin. Itu teladan yang pertama. Yang kedua adalah rendah hati. Kita baca di ayat yang ke-13. Ayat 13 berkata demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepada Naaman, Bapa, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi ia sekarang hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Naaman yang adalah seorang panglima adalah mustahil untuk dia bisa mendengarkan nasihat dari anak buahnya yang adalah prajuritnya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau kita lihat di ayat yang keempat, kita kembali ke atas. Ayat 4 berkata, lalu pergilah Naaman dan memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah, dikatakan oleh gadis dari Israel itu. Perhatikan ini Bapak Ibu, bahwa pada waktu Naaman divonis sakit kusta, apa yang terjadi? Seorang gadis yang mereka tawan, gadis ini adalah gadis dari bangsa Israel yang dibawa ke kerajaan orang Aram dan melayani istri Naaman. Lalu gadis ini berkata ketika mendengar mendengar Naaman sakit, dia bilang kepada istri Naaman, di Israel sana ada nabi, siapa tahu saja bisa menyembuhkan penyakit tuanku. Apa maksudnya ini? Naaman memiliki kerendahan hatian mendengarkan suara orang kecil. Naaman memiliki kepekaan mau meresponi suara bawahannya. Bukankah gadis ini menjadi pembuka tabir berkat bagi seorang Naaman? Andai saja dia tidak mendengarkan, dia bilang begini, ini apa-apaan sih? Siapa? Ya kan? Seorang pembantu
seorang bawahan, seorang prajurit, nggak usah deh atur-atur saya. Saya tahu dari mana dan bagaimana caranya. Kira-kira begitu. Kalau dia memiliki sikap sombong dan angkuh, dia tidak lagi memikirkan, wah ini siapa. Tetapi justru ketika Naaman mendengarkan orang-orang yang ada di sekelilingnya, yang memberikan masukan, yang memberikan dia solusi, yang memberikan dia masukan-masukan yang baik, dia datang dan mendengarkan. Andai saja dia tidak mendengar nasihat dari prajurit-prajuritnya itu, andai saja dia berkata, sudahlah kita pulang saja, Elisa ini nggak benar, Elisa ini nggak mungkin, Elisa ini nggak bisa melakukan apa-apa, udah pulang. Mereka pulang, dan apa yang terjadi? Pulang dengan tangan kosong. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, poin ini menjadi poin penting bagi seorang Naaman. Dia memiliki sikap rendah hati, mendengarkan suara di sekelilingnya. Di saat-saat kita memiliki kesulitan hidup, di saat-saat kita memiliki kesulitan masalah, kalau kita seorang yang pejabat, seorang yang hebat, atau orang yang terpandang, atau siapapun lah kita, saya percaya di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin jauh di bawah kita, yang memberikan solusi kepada kita, yang memberikan masukan demi masukan supaya kita melakukan ini dan itu, menasehatin kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memberikan telinga kita, memberikan hati kita untuk mendengarkan. Karena kebanyakan orang ketika diberitahu kesalahannya, diberi nasihat, seringkali walaupun itu benar yang dikatakan, tapi karena dia orang kecil, seringkali itu diabaikan. Seringkali itu dicuekin, dipandang sebelah mata. Tapi yang dia katakan itu benar, tapi karena kita posisinya lebih tinggi dari dia, seringkali kita tidak mau. Dan itu bahaya sekali. Yesus memberikan contoh teladan. Barang siapa yang mau ditinggikan, dia harus mau melayani. Seringkali Tuhan mau membuka pintu-pintu masalah kita, karena kita memiliki sikap yang rendah hati. Dengar-dengar akan firman Tuhan, mendengarkan nasihat. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Menasihani, mengasihani orang yang rendah hati. Seberapa kita yang hari-hari ini membanggakan harta kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Naaman punya segalanya. Naaman punya jabatan, punya nama, punya kekayaan, punya tahta. Tetapi ingat, semuanya itu tidak mampu menolongnya ketika dia dalam keadaan yang sulit. Hanya ada satu sumber kekuatan, hanya ada satu sumber kesembuhan, yaitu Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seorang tokoh yang juga saya sangat fans sama tokoh ini ketika membaca biografinya. Namanya siapa? Bunda Teresa. Dia adalah seorang biarawati yang begitu luar biasa, dihormati dari keluarga yang kaya raya. Tetapi ketika dia melihat satu peristiwa di India sana, orang-orang yang berkulit hitam, bungsu lapar, tidak dapat makanan, tidak dapat asupan gizi yang cukup. Tindakan yang dia lakukan tepat sekali. Orang yang kaya, hebat, luar biasa, seorang Bunda Teresa menanggalkan semua yang dia punya itu, dan dia datang ke bawah. Dia merangkul mereka, dia menjemput mereka, mendidik mereka, dan memeluk erat mereka. Di tengah-tengah kejayaannya, dia datang memanggil mereka, memeluk orang-orang yang tidak dapat pelukan hangat, menemui mereka yang terlantar,
memanggil mereka yang ada di pinggiran sana. Dan dia berkata, datang kepadaku. Dia memberikan kehidupan kepada mereka. Sehingga Bunda Teresa menjadi bunda yang cukup dikenang sepanjang masa. Dan dia memiliki jasa yang begitu besar, secara khusus di negara India. Dia punya dampak yang begitu. Dia rendah hati. Dia mau melayani. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau melayani apapun jenis pelayanan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa ternyata kerendah hatian itu membuka berkat-berkat Tuhan bagi kita. Amin. Confucius pernah berkata, seorang filsuf dari Tiongkok, dari China, berkata demikian. Kerendah hatian, hati adalah dasar yang kuat dari semua kebaikan. Kebaikan kita dasarnya dari kerendah hati kita. Kalau kita mau berbuat baik, itu karena kita memiliki kerendah hati. Kalau kita mau melayani Tuhan sekalipun, itu juga karena kita memiliki kerendah hati. Dan Yesus mengakhirinya di atas kayu salib. Filipi pasal 2 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Ketaatan Yesus dikerjakan di atas kayu salib. Kerendah hatian Yesus dikerjakan di atas kayu salib. Buat apa? Supaya dunia diselamatkan, supaya dunia disembuhkan, supaya kita semua diselamatkan baginya. Naaman mendapatkan kesembuhan. Yang pertama karena dia punya ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua karena dia memiliki sikap rendah hati. Dan ini adalah ajaran Yesus. Rendah hati dia kerjakan, bahkan taat sampai mati. Saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai persoalan, masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, datanglah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Taatlah, beribadah kepadanya. Rendah hati, karena itu akan membuka pintu berkat bagi setiap kita. Saya berdoa, kita dipulihkan oleh Tuhan, diperbaharui menjadi ciptaan yang baru. Amin.